Apa kabar, bro? Baik-baik. Suara nggak keren. Oke. Baik Iya. ya. Suara gue aman ya? Aman-aman. Suara gue aman nggak? Aman, bro. Wah, ini Siap, siap. kayaknya beda nih tempatnya nih, bro. Udah ada studionya nih ya. Saya bikin ruangan kecil di rumah lah buat kayak gini-gini. Buat nggak Oh, iya, lagi-lagi iya, belajar iya. streamer. Oke, mantap. Bro, gue Sip. mau say Ya, thank you dulu ya untuk ya. meluangkan waktunya nih ya di Jumat malam di kesibukan lu juga ya untuk malam hari ini bisa Siap. ngobrol-ngobrol nih sama sama gue ya, Sukor Sekuritas dan tentunya buat teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Thank you, bro. Thank you juga bro sudah di-invite lagi ya. Setelah bulan lalu kayaknya postpone ya udah hari ini deh, insya Allah bisa. Amin. Oke, jadi Amin. seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, bro ya. Kan Sip. pas banget juga kita dapetannya hari Jumat juga. Jadi kan sekalian Betul. recap lah ya istilahnya selama seminggu ini gitu ya, bro ya. Dan sebenarnya Betul. gue juga belum sempet nih ngobrol-ngobrol sama lu mengenai reshuffle kabinet kemarin, Menteri Keuangan Purbaya sekarang gitu kan. Berbahaya Pengen efek tahu ya. aja. Iya, Purbaya efek, bro gitu kan. Oke, Ya. ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya-nanya ya. Jadi aku mengingetin sekali lagi kalau misalnya kan ada pertanyaan, langsung ditanya aja ya di comment section. Nanti kita ambilin pertanyaan kalian satu-satu. Betul. Dan aku juga mau informasi buat kalian yang mungkin lagi berhalangan nggak bisa nonton full, jangan khawatir karena Instagram Live ini seperti biasa direkam. Ya, jadi kalian bisa nonton nanti setelah Instagram Live ini selesai, biasanya akan diupload di Instagram Sukor Sekuritas. Oke, bro, gimana nih tanggapan lo mengenai market kita hari ini ya? Naik 0,73%. Atau mungkin kalau misalnya lo mau kasih overview selama satu minggu ini, tanggapan lo mengenai market kita yang kalau gue lihat sih di sini 0,21 ya. Naik Ya. dengan semua sentimennya, dengan IPO emas, secara Betul. umum gimana nih tanggapan lo bro melihat market kita sekarang? Mix banget ya, cuman hari ini tuh tadinya gue udah mikir kayaknya bakal 7.000 lagi nih. Karena Mhm. kemarin kan turunnya lumayan tajam Ya, ya. Bakal ke 7.000 lagi nih, nggak kuat lagi nih naik naik ke 8.000. Setelah beberapa hari lalu kan ke 8.169 ya. ya. Dan kayaknya cita-cita 17 Agustus bulan lalu tuh kecapai banget nih. Tapi itu impactnya dari gara-gara ini kan, apa namanya? Menurut saya sih Pak Ya. Purbaya juga sih. Ya, Hmm. karena beliau masuk kan awalnya awalnya pesimis, kemudian kok kebijakannya menarik ini. Jadi ya Ya. akhirnya respon respon pasar positif dan Mhm. ya gitu akhirnya 8.000 jadi cukup kokoh sih sampai Ya. akhir bulan ini ya. Mhm. Oke, jadi kalau lu melihat sekarang dengan Pak Purbaya nih ya, yang kalau gue lihat Iya, sih banyak di sosial media konten-konten itu kayak dia lebih agresif lah ya gitu kan, betul. ya kan? Sampai Tapi gue lihat, itu membuat membuat something ini. Mungkin karena kejenuhan kali ya dan jadi ada warna baru di ya, pemerintahan kita, di market kita terus setelah 10 tahun mhm, dipimpin oleh Bu Sri Mulyani. Jadi mhm. mungkin itu jadi apa ya? Jadi respon positif juga sih untuk market. Hmm, Seperti itu. ya, ya, ya. Benar-benar, gue setuju juga ya. Mungkin karena selama ini kalau gue lihat gitu ya dari berita dan sosial media juga memang Bu Sri Mulyani itu kan dia lebih defensif lah ya, dibilang ya Defensif. strateginya Nah, ini gitu kan dan trader banget kan. ya. Iya, iya, iya. Iya kayak Gaya-gayanya kita kan trader dulu kan banget. sempat kan apa itu yang zaman Pak Prabowo itu sempat mention mengenai apa itu investasi itu buat kalangan tertentu aja gitu kan. Tapi Betul. kalau sekarang kayaknya Pak Purbaya ini malah mendorong kita harus mulai investasi begitu kan. Kayaknya dia ada Investasi. ngomong deh kalau gitu, iya kan. Udah sempat Oke. mention ke Pak Purbaya di media. Oke. Jadi Yang katanya kalau jangan FOMO segala macem. Wow, bener iya juga sih. benar-benar. Iya, iya, iya. Dia juga sempat mention kan, oh dulu saya cuma nabung-nabung aja, sekarang saya udah mulai Betul. investasi dan sebagainya kan. Jadi ini benar kayak yang Bro General bilang ya, jadi warna baru gitulah ya. Jadi Ya, ini mungkin kabar baik lah ya, teman-teman. Itu bisa dibilang angin segar lah ya buat kita yang betul. mungkin sudah lama gitu ya, atau sedang berkecimpung juga di dunia investasi ya, terlebih di pasar modal. Nah kalau dari lu Ya. sendiri gimana bro tanggapannya sampai akhir tahun nih kita nggak kerasa ya bro ya, udah Udah mau mau selesai akhir lagi tahun. tahun ini ya. Kira-kira menurut lo akan di atas 8.000 atau mungkin ada koreksi bisa ke 7.000 lagi atau ada tanggapannya nggak? Tanggapan lo gimana nih? Kemungkinan koreksi kecil ya, tapi
kemungkinan sih ke kokoh ke apa ke 8.000 ya, karena kita ngelihat Hmm. kemarin tuh pergerakan dari 6.000 ke 7.000 kan cukup cepat ya bro. Hmm. Hmm. Ya pas Ya, pas awal-awal betul. awal tahun lalu lah ya. Ya. Gitu kan cepet ya. Dan saya sih sebenarnya cukup positif bahwa market kita itu akan kokoh di 8.000. Ya. Ya, karena dengan beberapa apa namanya sentimen dari Kemenku baru kita, kemudian sentimen global juga kayaknya udah mulai rebound ya, udah Hmm. mulai cukup bagus juga ya responnya ya. Dan Hmm. yang paling penting kemarin tuh kita ngelihat beberapa kali ya transaksi di kita tuh cukup double digit ya naiknya ya. Ya. Trader banyak banget Ya. udah mulai Hmm. kayak vibe-nya tuh kayak banyak banyak member kita bilang vibe-nya kayak lagi masa-masa COVID gitu. Kayaknya transaksinya gede banget, terutama pas kemarin pas hari Rebo kalau nggak salah ya, yang sampai Ya. tinggi banget tuh Ya. 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 transaksinya. Dan ini sih kita ngelihat kayaknya angin segar nih, mudah-mudahan udah Hmm. mulai rebound juga nih market kita Hmm. nih. Hmm. Market kita udah rebound, ekonomi kita rebound sesuai dengan targetnya Pak Menku baru kita nih kan, ke Hmm. enam Hmm. persen ya, 6% atau berapa persen saya lupa. Ya. Jadi ya, hopefully sih itu menjadi angin segar, Hmm. dan angka 8.000 ke atas tuh mungkin bisa cukup cukup optimis lah ya, setelah Hmm. kemarin ada pergerakan yang isu-isu yang ribut-ribut di bulan Agustus tuh, Hmm. ya kan, dan Ya. naiknya ke ke 8.000 kan cukup, wah ini kan Hmm. cukup agresif juga dan Hmm. bagus sih menurut saya ya, masih positif loh di angka 8.000 Oke, gitu bro. ya, ya. Jadi sesuai topik kita ya malam hari ini. Jadi view dari Jainal, Bro Jainal itu ISG itu memang kokoh di 8.000 dan menurut gue juga kokoh di 8.000 gitu ya. Bahkan mungkin bisa lebih di Lebih sampai lagi. iya di akhir tahun ini begitu ya. Karena Ya, kalau kita lihat bro, kita itu kan tahun ini tuh sempat ke 5.900 tuh di bulan apa ya? April apa Maret? iya, iya, yang Ah, yang lupa yang ya. yang Trump itu loh kalau nggak salah ya, Ya, titik terendah kita di tahun ini tuh di 5.000 harga 5.900 gitu kan. 5.900-an itu saya Iya, ingat banget. betul 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 kan? 5.900-an. Nah, sekarang kita sudah sampai di 8.000, tapi sektor banking itu masih agak tertinggal. Jadi kan masih ada potensi ya harusnya ya melihat Betul. sektor-sektor yang belum perform itu masih ada gitu kan. Karena kita mostly sekarang masih ditopang sama sektor konglo gitu ya, Bro ya. Konglo, bener, sektor Iya. konglo. Tapi apapun itu nilai bagus lah ya. Iya, iya. Daripada nggak sama sekali. Ya, Papi ya, PP ya. memang bagus, mantap, mantap. Ya, jadi itu ya teman-teman ya sedikit ada overview tanggapannya dari Bro Jainal mengenai ISG kita ya. Bagaimana sampai akhir tahun ini. Nah, Ya, oke Bro. Jadi menurut lo nih sebelum kita mungkin mulai masuk, gue pengen tanya sentimen-sentimen aja sih menurut tanggapan aja gitu ya. Jadi tapi ya. untuk menutup topik kita nih kan ISG kokoh 8.000. Menurut lo santai atau gas nih atau jadi maksudnya dalam artian di tahun ini apakah ISG ini akan ngegas terus di atas 8.000 atau dia mulai untuk beberapa waktu gitu ya akan bertahan nih di 8.000 menurut lo gimana? Kayaknya sih ya tadi ya, Hmm. masih masih gue masih tetap optimis ya, meskipun Hmm. banking memang belum, sektor penopangnya itu memang Iya, belum gitu ya. Tapi iya. mungkinan akan menyusul juga karena kan ya tadi ya, Hmm. sentimen 200 Hmm. triliun ini kan kayaknya belum gerak banget ya. Hmm. tapi Ya, tapi itu nilai positif lah kemarin kan, yang bank-bank secondary second level kayak BBTN segala macam kan itu cukup cukup naik juga gitu ya. Dan ya. hopefully sih memang harapan kita sih sebenarnya ada beberapa saham-saham yang memang di sektor yang menurut gue masih akan susah naik gitu ya. Tapi Hmm. kalau dari sisi objektifnya, sisi yang lebih lebarnya lagi itu ya ISG akan tetap ngegas Hmm. sampai akhir Oke, tahun. oke. Ya, oke, gue juga Harapannya setuju sih ya. gitu. Hmm. Ya, Ya, jadi ini kabar baik ya teman-teman ya. Istilahnya eh, bisa dibilang sentimen positif lah ya dengan apa yang kita lihat di IHSG saat ini. Walaupun sebenarnya gue yakin pendapat gue juga sama nih ya sama Bro Jainal mengenai contohnya salah satunya tadi kan yang 200 triliun ya yang lo bilang ya, kan.
Itu tergantung ke penyerapannya juga ya bro ya. Maksudnya mungkin dari Menteri Betul, Keuangannya ingin mengucurkan 200 triliun ini gitu ya ke dalam perekonomian negara kita langsung ke ekonomi real, tapi tergantung bagaimana keadaan di lapangan bisa menyerap dana ini juga begitu ya. Jadi betul, maksudnya ada strategi 200 triliun ini dikucurkan tidak langsung juga sebenarnya ya. Maksudnya betul. eh, apa ya, masih spekulasi kan sebenarnya kenaikan ini ya bro ya. Kita belum tahu Yes. nanti kejadiannya seperti apa kan di lapangan kan, begitu ya. Bro, itu ada bilang suaranya Eko, saya nak aktifin Bluetooth dulu bentar ya. Oke, boleh boleh bro, Sila, boleh boleh. Kemungkinan dari Bluetooth saya. Oke, kalau di gua aman sih suaranya. Yap, Oke, jelas bro, suara? jelas jelas jelas, Yuk, aman. yuk, oke, oke. Oke, iya, oke masih aman ya. Oke, Yuk, yuk. teman-teman thank you ya kalau bisa di-mention suaranya. Jadi mungkin ini juga bisa supaya kita sama-sama bisa mendengar nih diskusi kita malam hari ini ya. Oke, gua ada pertanyaan sedikit nih bro mengenai sektoral nih. Kira-kira kalau dari sektoral ada kah menurut lo sektor-sektor yang masih menarik sampai akhir tahun ini? Ada preference nggak kira-kira sektor apa? Dan gue mau tambahin nih, ada nggak sektor yang menurut lo juga mungkin sampai akhir tahun ini nih kayaknya masih kurang menarik nih menurut tanggapan gue? Silakan bro. Kalau menurut gue ya, itu pertambangan Iya. sih masih menarik ya. Hmm. Pertambangan sama sebenarnya perbankan masih ada harapan gue sih. Kemarin gue masuk di beberapa bank gitu ya. Kalau Hmm. kalau pertambangan, tapi karena globalnya ini kan emas ini kan turunnya tajam kemarin ya. Kemarin bisa turun Ya. hari ini turunnya bisa pas semua ya. Tapi pertambangan masih masih ada harapan nanti gue. Hmm. Oke. Seperti itu. Kalau kayak yang lagi menurut gue ada beberapa yang mungkin teknologi Hmm. nggak 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 jadi apa namanya ya, kurang kurang menarik, masih kurang menarik. Hmm. Oke. Gitu. Ya, ya. Kalau misalnya dengan sentimen suku bunga nih bro kan turun gitu ya Mm, kan. Biasanya kalau suku bunga turun itu suka disangkut pautkan kan salah satunya ya ke properti tapi juga ke saham-saham teknologi nih biasanya kan karena mereka mm, biasanya fundamental atau core perusahaan itu memang banyaknya itu borrowing modal gitu kan dan itu betul. sangat berhubungan dengan suku bunga begitu kan. Kalau misalnya menurut Mm. lo dengan adanya penurunan suku bunga ini apakah ada sektor-sektor lain yang bisa memberikan apa ya, ada potensi gitu ke depannya atau menurut lo akan sama aja nih bro untuk sampai saat ini? Kalau menurut gue lebih ini ya, sektor apa namanya konstruksi juga pasti nggak kayaknya nggak Hmm, masih ngerem kan. Kayak ya, konstruksi kayaknya masih ngerem kayak, tapi yang menarik ya dari pertambangan mungkin masih ya tadi ya apa namanya, perspektif gue sih dari sisi pertambangan masih cukup oke dengan adanya suku bunga hmm, yang menarik juga kan, ya, seperti itu. oke. Ya, Ya, oke. Ini ada beberapa teman-teman yang baru join ya. Selamat datang. Aku mau informasikan ke kalian semua. Jadi untuk malam ya. hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang ISG ya. Koko di 8.000 kira-kira strateginya seperti apa. Dan seperti biasa jangan khawatir Instagram Live ini direkam. Jadi nanti kalian bisa nonton juga dari awal. Oke, ini bro gue ada Betul. pertanyaan mungkin yang bisa mewakilkan teman-teman yang mungkin baru mulai belajar investasi nih bro ya. Atau baru mulai trading gitu kan. Nih gue yakin nih Ya, pasti yang nonton malam hari ini ada nih mewakilkan kalian nih yang nonton malam hari ini. Nah kebetulan mereka ini baru join di istilahnya baru mulai trading atau investasi itu di ISG 8.000 sekarang nih bro gitu kan. oke. Nah ada nggak nih tips dari lo yang bisa dibilang udah lama gitu ya bro di pasar modal dengan segala naik turunnya yang mungkin lo Yes. bisa share nih ya kan. Buat mereka untuk istilahnya bisa meminimalisir kerugian atau kesalahan ya karena gue percaya pasti kerugian dan kesalahan itu akan tetap terjadi mungkin bahkan buat kita yang udah lama juga ya bro ya tapi kan Harus terjadi, meminimalisir Bu. Harus ah ngalami, Bro. tuh harus terjadi harus dialami ya. Harus ngalami karena nggak ada yang di saham ini kan cuan terus tiap hari, trading Ya, cuan terus tiap hari itu nggak ada kayaknya ini. Pasti ada aja momen dia nyangkut, momen dia harus cut loss gitu-gitu. ya, Karena itu the part of ini ya apa trading lifestyle kita ya, investment lifestyle kita ya. Karena kan balik lagi
kecuali kalau memang teman-teman pengen objektifnya pengen investasi jangka panjang diem aja dan itu pun masih punya potensi rugi pasti ada. Contoh yang megang Goto dari IPO Hmm. yang sekarang udah mau 50. Banyak orang yang tadi di grup banyak banget yang komen gitu kan karena hari ini naik katanya. Hmm. Oh, bagus. Tapi itu tadi ya, kalau kalau baru-baru di saham itu ya pertama jangan kagetan juga, yang kedua Hmm. adalah harus pede dengan eksekusi masing-masing gitu ya. Karena kan balik lagi ya, karena saya pun sampai sekarang masih agak agak grogi ketika mau cut loss, ketika mau Hmm. mau take profit gitu. Apakah mau naik Hmm. lagi atau enggak? Itu kalau kalau udah kita selesaikan satu transaksi ya udah selesai. Mau kita rugi, Hmm. mau kita untung gitu ya. Tapi at least kita harus nerima dulu bahwa apa yang kita beli itu sesuai dengan apa yang kita pengen gitu loh. Meskipun nanti ya Hmm. di akhirnya juga memang akan cuan ataupun loss gitu ya. Ya. Itu adalah part dari hasil. Yang dihitungnya adalah nanti di akhirnya kira-kira di akhir bulan itu kita untung atau enggak gitu dari investasi kita. Saya sih selalu selalu melakukan apa ya, melakukan review di Hmm. tradingan saya gitu. Kalau udah mulai loss di 10%, saya stop dulu, berhenti dulu. Oh, ada yang menarik, saya masuk lagi gitu. Jadi ketika 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 ada yang menarik kita masuk, ketika udah mulai agak turun ya udah, bahkan nggak trading pun nggak apa-apa gitu kan. Jadi Hmm. nggak harus setiap hari, tapi at least teman-teman harus punya pilihan saham-saham yang menarik untuk dijadikan portfolio gitu ya. Karena balik lagi nih konsep mindsetnya mau trading atau investasi itu kan sesuatu hal yang sebenarnya secara mindset itu agak berbeda gitu. Hmm. Gitu Oke, bro. jadi menentukan investasi dan trading ya ini very common mistake ya. Jadi mungkin kita Ya, baru mulai investasi atau trading, kita mikirnya cuan gitu ya bro ya kan kadang-kadang orang mikirnya gue yes, maunya profit gitu kan, tapi nggak tahu nih kita ini tujuannya investasi atau trading gitu kan. Yang awal kita mau mendapatkan profit ini jadinya nggak bisa profit karena kita nggak menentukan dulu betul, kita itu ada trading atau investasi gitu ya. Kalau dari betul. lu sendiri, lu tuh lebih investasi atau trading, bro? Lu ada 2 akun atau Gue sekarang gimana, bro? swing. Ya, gue ada Oh, lu 2 akun swing. sebenarnya. 2 akun. Hmm. Karena kan orang pada pikirnya pengennya cuan-cuan-cuan ya. Padahal ada BRPT, Ya. ada CDIA, ada Hmm. Ya, ya, banyak ya. lah pilihan-pilihan saham Pak PP. Hmm. Gitu. Oke. Oke, Ya, oke. Jadi ini penting ya teman-teman ya buat kita yang mungkin baru mulai investasi atau trading. Jadi tentukan dulu nih strategi kalian seperti apa. Dan gue suka banget tadi ya bro lu mention mengenai ada apa ya tadi bahasanya itu review lah ya, review hmm, performance selama sebulan gitu ya. Kita itu ya, profit atau loss ya. Jadi ini mungkin curhat dikit ya teman-teman ya, karena betul. aku pernah ketemu sama orang gitu ya. Dalam portonya itu bro ada saham 30 lebih bro. Hmm, Dia tunjukin ke gua dan semuanya merah. semuanya merah. Semuanya merah. Ya, jadi misalnya kalau kejadian dalam ini kan kita perlu melakukan apa ya? Istilahnya kita perlu berhenti. Tadi yang lu bilang ya Review. bro ya. Berhenti. Ya, Ya, ya berhenti dalam artinya untuk melakukan review ya teman-teman ya apa yang betul. perlu kita jalankan karena ya tadi lu sempat bilang berhenti kalau ada saham bagus masuk gitu kan lu masuk. Cuma Hmm, mungkin tantangannya adalah orang-orang ini kadang-kadang kan mungkin mikirnya oh ini saham ini semuanya bagus bro jadi dibeliin gitu kan akhirnya 30 lebih ya teman-teman. Jadi ya betul. ini ya lu ada ideal saham di dalam porto itu lo ada nggak bro atau kalau 30 lebih nggak apa-apa yang penting bisa di manage aja gimana tanggapannya? 30 lebih kalau asetnya di atas 30 miliar nggak apa-apa. Hmm. Value-nya gede-gede gitu ya. Maksudnya nggak banyak sebanyak itu Hmm. juga sih. Kalau baru mulai-mulai juga, Iya. gue sih paling maksimal di portofolio itu 2 sampai 3. Hmm. 2 sampai 3 gue hit and run aja lah. Jadi Hmm. beli jual. Nggak ngekip. Lebih banyaknya ya. Lebih banyak kan setiap hari nggak Hmm. ngekip lama gitu. Jujur li Nah. kayak gitu. Jadi terakhir-terakhir di akhir tuh, oh porto saya growth-nya berapa persen gitu. Hmm. Jadi ya ngelihatnya dari akhir meskipun Hmm. bulan lalu sebenarnya cukup lumayan dalam gitu ya, tapi bulan ini cukup udah Ya. mulai mulai recovery lagi, mulai balik seperti itu. Oke.
Oke, sip. Gue ada satu pertanyaan Ya, lagi. Habis itu mungkin kita bisa mulai lompat-lompat ngambilin pertanyaan teman-teman yang nonton malam boleh, ini. Kayak boleh. aman ya, bro ya? Aman, Oke. aman. Siap. Nah, tadi lo ada mention mengenai saham menarik lo masuk nih gitu ya. Ada Hmm. nggak kriteria untuk satu saham itu menjadi tergolong menarik oleh Bro Jainal itu apa bro kriterianya tuh? Menarik ya itu biasanya kalau dari chartnya itu close hijaunya tebal ya. Hmm. Kemungkinan besoknya akan bisa lanjutan lagi. Seperti itu. Jadi kita juga pas beli itu juga biasanya ngelihat chart gitu kan. Terus Mhm. tanya di grup apa sih yang lagi rame gitu kan. Dan Hmm. apa namanya ngelihat dari volumenya. Kan Hmm. kalau ya kita sih kalau dari OLT nggak terlalu kelihatan ya. Itu biasanya Hmm. dari yang layar lebar lah. Kalau dari HP kan Ya. nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau dari HP biasanya dari bisik-bisik temen gitu kan. Terus tapi balik lagi ya kalau kalau gue sih milih sebenarnya dari ya tadi kalau closingan Hmm. kemarin menarik gue analisa lagi dan gue Hmm. kebetulan kan kita develop AI ya termasuk Hmm. yang ada di Sukor juga gitu kan Ya. itu kan ada bandarmologi ada signal segala Hmm. macam di situ kan udah ada contekannya lumayan cukup Hmm. menarik tuh di situ teman-teman bisa mengikuti meskipun bukan jaminan akan teman-teman akan cuan ya Ya. tapi di situ at least menjadi satu screener, menjadi satu Hmm. langkah pertama lah teman-teman mau pilih saham yang menarik masuk di signal-signalnya Sukor tuh apa Hmm. gitu kan. Nah itu bisa di Ya. follow up lagi tuh, bisa di execute. Hmm. Dan balik lagi, masing-masing kita kan menentukan angka jualnya dan berapa Hmm. lotnya itu kan beda-beda gitu ya. Nah Ya. tergantung terus apa masing-masing teman-teman tuh. Hmm. Mau mau yang jangka panjang atau mau yang tentuin berapa cut loss-nya gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya di angka 3%, apa namanya 10, 3, maksimal di Ya. 10. Udah mau nggak mau saya cut loss. Mau besok terbang ya itu bukan rezeki saya Ya. gitu Ya. kan. Hmm. Kalau kalau di cuannya sih bisa lebih dari situ sekarang. Hmm. Nah, kalau lagi posisi floating profit ya seperti itu. Itu Ya. bro Gue. kurang lebih bro. Ya. Jadi gue juga ini ya bro ya ini juga struggle ya maksudnya buat banyak orang di saat udah take profit harga sahamnya masih naik lagi gitu kan. Akhirnya FOMO ya. Hmm, Jadi yang masuk ngomong. lagi langsung turun gitu kan. Iya langsung lagi nyangkut ke harga yang tinggi. Nah itu. Iya kan. Ya Dan jadi paling penting ini sih jangan teman-teman harus tahu kriteria saham ya yang biasa. Biasanya sih kalau hmm. teman-teman gabung di grup-grup saham itu akan ada eh, pembahasan-pembahasan yang menarik ya. Teman-teman tanya aja di Hmm. situ di saham ini gimana apa itu termasuk saham cheap and cheerful kalau teman-teman saya bilang itu mas saham-saham gorengan atau saham-saham yang benar-benar apa namanya transaksinya real dan enak gitu Ya. ya dari retail dan apa namanya solid gitu kan. Nah, Hmm. paling penting sih itu sih tahu Oke. karakter masing-masing di saham. Oh, saham ini, tapi teman-teman harus nyoba dulu. Harus nyoba dulu Hmm. baru ketahuan kan. Oh, saya pernah dicuan di saham ini sekian persen. Oh, saya pernah cut loss di saham ini sekian persen. Itu kan pengalaman-pengalaman yang akan teman-teman dapatkan di bulan-bulan Hmm. pertama trading saham gitu. Ya. Ya, Dan ya, bulan ya. ketiganya Oke. mungkin nanti dia akan lebih paham tentang kriteria-kriteria saham-saham yang akan dibeli gitu. Hmm. Akan kebentuk Oke. lah. Hmm, hmm, hmm. Ya, ya. Jadi tadi Ya, lu juga mention ada grup kan? Nih mungkin betul. ada teman-teman yang pengen join grup yang lu mention nih ada nggak nih? Ini grup apa bro? Grup Sahamologi kah? Grup sahamologi Atau pastinya dong. grup pengikut Jainal setia? Nggak, kalau di kita di Sahamologi ada grup yang udah 14.000 pengguna Telegram ya di grup Sahamologi dan kita biasanya kalau pagi sih tim analis kita itu memang melakukan trading bareng gitu ya pilihan-pilihan Hmm. saham. Memang trading bareng tuh analis-analis kita gitu. Jadi untuk nge-guide member jadi review market lah sebelum Hmm. open market sebelum close gitu kan. Hmm. Dan diskusinya menarik gitu. Jadi ada yang di BRPT sampai 300%. Wah, apakah Anda salah satunya? Amin. Gitu. Ada. Jadi ya member kita kan mix gitu ya dari yang baru, dari yang Hmm. lama, itu dari 2016 masih tetap stay di grup Sahamologi gitu kan ada orang-orang baru juga, ada yang diajak temen gitu. Jadi
yang belajar di sahamologi emang mix banget sih Hmm. profilnya. Oke, jadi bisa nanti Ya, langsung cek aja ya Instagram Sahamologi ini ya bro ya. Nanti teman-teman betul. mungkin Atau nggak DM di aja kali ya. Telegram sahamologi, betul. Telegram Ah, obrolan sahamologi set aja public gitu. Gitu, oke. bro. Sip, jadi teman-teman itu ya informasi yang bisa kalian dapat kalau misalnya kalian masih ada yang mencari komunitas atau ingin join grup begitu ya, karena dalam dunia pasar modal ini memang lebih lebih enak kalau ada teman gitu ya, di Betul. mana kita bisa diskusi gitu kan. Dan juga buat kalian ya yang baru join ini Instagram Live-nya aku mau informasikan lagi direkam jadi nanti kalian bisa nonton dari awal. Oke bro, Ya. mungkin ini waktunya kita tinggal 20 something menit lagi ya. Kita Cepet juga coba, ya. iya bro nggak kerasa ngobrol-ngobrol sama Nggak lo nih. kerasa. Oke, kita coba ambilin beberapa pertanyaan teman-teman ya. Nah ini menarik nih ya. Ini sempat menjadi diskusi saham-saham rokok-rokok ini bro. Rokok, cukai Iya, kalau ya. HMSP specifically gimana nih bro? Secara teknikal tanggapan lo gimana nih? Wah, sebenarnya kalau saham HMSP spike-nya tinggi banget ya. Dia dari 640 sekarang udah sempat nyentuh ke 920 ya. Tinggi banget ya. Hmm. Menarik sih sebenarnya masih masih dari technical kita bilangnya masih bullish evidence, dia udah masuk di 3 kriteria screener gitu ya. On the Hmm. move, big white candle, dan breakout high. Signalnya buy. Ini untuk yang udah punya dan mau nambah muatan ya. Jadi Hmm. memang di signal di saham bolog itu ada lanjutan, fresh buy dan buy lagi. Nah, kalau dari Hmm. trennya ini memang lagi super uptrend. Mungkin sentimen karena cukai rokok ya, yang seperti mention sama temanku baru ya. Ya, betul betul. Itu ya balik lagi Purbaya efek. Dan naiknya tuh pas Pak Purbaya gitu. Kita nggak tahu ya Ya, kalau memang Menku barunya mungkin bukan Pak Purbaya atau bukan ya, gaya-gaya yang sama. Mungkin masih akan stuck sih. ya. Mungkin ya. Nah, oke, Gitu. jadi kalau HMSP ini memang kemarin ya teman-teman ya, bahkan setelah kayaknya Pak Purbaya belum diumumkan ya, cuma Bu Sri Mulyani turun itu langsung Oh, terbang ya saham-saham terbang. rokok, Iya langsung kayak berasa terbang, lepas aja gitu ya. lepas gitu ya. Tapi kan ini spekulasi ya teman-teman ya, karena Heeh, katanya Pak Purbaya juga masih direview dulu mengenai betul. cukai rokok ini. Cukai. Dan ya, dan mungkin tidak naik tapi tidak diturunkan juga gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi nggak akan Tapi kalau dinaik-naikin terus. dari yang kemarin sampai sekarang itu tinggi banget, Bro. Iya Naiknya ya. ya. Yang udah pegang lama sama pegang Oh iya bulan iya iya iya. pertengahan September lah. Sampai sekarang sih Hmm. udah dua kali lipat Ya ya. naiknya. Oke, itu jadi tadi udah dijawab ya. Untuk Eni Kusrini ya sama HMSP sudah di-mention ya. Oke, kita ambil lagi pertanyaan berikutnya. Ini bro, boleh dibantu lihat nih bro, saham PSAB. Aduh, PSAB saya kecepatan kemarin jualnya. Udah lemah banget 530 mau ke 540, 520 udah cut loss. PSAB ya. Ya. Jadi kan kemarin ini ya balik lagi ya ke peremasan ya. Hmm. Sebenarnya kalau PSAB kita baru beberapa hari ini aja naik ya. Memang dapatnya di angka berapa nih? Kalau kalau Hmm. sempat ke 600 sih ya masih agak lumayan jauh di Hmm. targetnya di 620-an gitu. Ya. Masih di angka 600-an ya. Ini kan PSAB kemarin kita nungguin dari Antam tapi dia nggak naik tajam pas kayak awal-awal bulan Mei gitu loh. Bulan Mei kan Hmm. sempat naik tajam tuh, sempat mau ke 700 kalau nggak salah. PSAB kan. Hmm. Nah, ini kayaknya masih tadi ya masih masih nunggu sentimen apa ya apa namanya dari peremasannya ini kan. Hmm. Yang Oke. menarik tuh justru kemarin hari ini tuh emas tuh cuma satu kali arah ya bro. Iya bro. Malah yang arahnya MBMA sekarang hari ini. Makanya. Gitu. Tapi gue emang waktu IPO gue emang udah ada proyeksi sih memang kenaikannya nggak akan lama sih. Nggak akan lama gitu ya. Nggak Iya akan iya lama. benar benar. Iya. Mm-mm. Oke ya untuk PSAB Yuk, sudah dijawab. Nah ini dia nih pertanyaan sejuta umat nih ya. Mungkin buat teman-teman juga yang nggak berani bertanya, BBCA kenapa nggak naik-naik? Gimana nih bro tanggapannya? aduh BBCA ya. Ya. Nggak tahu keberatan apa ya dia ya. Memang memang sentimennya lagi super downtrend banget sih secara trennya ya. Penurunannya memang lagi Hmm. cukup tajam gitu ya. Hmm. Dan apalagi nggak tahu ya ini isu-isu yang kemarin BBCA mau di
jadiin masuk ke Himbara, Oh udah ya ya ya, kayaknya it's not possible sih kalau not menurut possible gue ya. kan. Ya, Iya, ya, benar juga sih. Sama swasta grup, kan. ya, bener sih. Hmm. Tapi kalau menurut gue sih memang masih agak turun dalam ya, BCA ya. Masih Hmm. ada potensi turun dalam gitu ya. Karena kan yang Hmm. kemarin dapat sentimen banking kan Bank Himbara. Himbara. Iya BCA betul. kan nggak dapet. Hari ini BMRI kayaknya naik deh hari ini. BMRI naik ya. BMRI kayaknya naik hari ini. Kalau yang lainnya hari ini kayaknya merah. Ya, BMRI BMRI naik ini, 1,38%. iya. Ini Masih Mandiri no lagi jadi action. Mm-mm. Lagi gimana? Mandiri gimana? Menurut gue Mandiri lagi jadi jagoan aja bro sekarang Iya, kayaknya di Himbara ya. pergerakannya. Iya. Apakah ada switching dari BCA ke Mandiri? Wah, Karena secara kalau pertanyaan. kalau gue ya, kalau gue sekarang kan kita punya akun bank biasanya dua ya, kalau BCA Mandiri. Iya. Tapi ngelihat feel-nya Livin sama My BCA deh, Mhm. itu cukup cukup jauh banget cara penggunaannya gitu loh. Apalagi adopsi Hmm. adopsi milenialnya lebih proper Iya. ke Mandiri sih menurut gue. Sekarang ya, Hmm. mereka secara digital, secara teknologi ya bisa Mhm. bisa dibilang cukup bagus lah ketimbang BCA. Mhm. Saya nggak tahu. Pokoknya ini kalau saya lihat feel dari kan sekarang eranya orang lihat di sisi produk digitalnya masing-masing services dari bank-bank ini kan. Dan ini yang akan menjadi adopsi bagus lagi ke depannya. Gitu, Bro. Oke. Sip. Ini udah dijawab ya untuk hanya BCA tadi overview mengenai banking juga ya. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan mengenai tadi ini menarik nih ya. Mungkin bisa dibantu dulu secara teknikal nih. PGO view-nya gimana ya kok? Dari 1 bulan terakhir sudah koreksi cukup dalam. Apakah masih menarik? Sama masih sorry. Ini udah perubah. PGO udah perubahan dari super dominant, dia agak naik di minor downtrend ya. Hmm. Targetnya terdekatnya itu di 1440. Sekarang Hmm. 1345 ya. Hmm. Itu sih. Tapi trennya masih minor downtrend, dia cuman sorry, saya cek di sini dia posisi saat ini sideways down dengan penguatan. Hmm. Aktivitas marketnya netral ya. Masih netral. Di follow up jika di atas 1355 kalau besok. Kalau minggu depan di atas 355 sih bisa di follow up lagi. Tapi kalau masih turun dalam sih mungkin masih akan turun lagi Oke, kemungkinannya. oke. Oke, itu udah dijawab ya untuk Wahyu. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Deskardianto nih. Menarik. Tadi lu sempat mention ya. Goto nih, gimana nih? Ini sebelum menjawab nih bro ya. Gue Goto Ah, hari Selasa masuk bro. Dan hari ini gue udah cuan. Hari Selasa gue masuk, luar hari ini udah biasa. cuan. Luar Gue biasa. masuk di Dia nggak 53. kayaknya nggak bakal disentuh ke 50 ya. Iya, jadi ini teman-teman yang nonton malam hari ini disclaimer on ya. Jadi Goto itu Eh, kalau dari dulu kita lihat kalau dia mendekati 50 dia itu naik lagi. mantul gitu kan. Dia kayak Pokoknya kayak kalau ada yang niup. Nggak boleh. iya, tapi jangan berharap kita tuh profitnya berapa belas persen Nggak. enggak. Dia naiknya Nggak, real jangan. kecil gitu kan, tapi Naiknya satu, lumayan. dua, tiga gitu Iya. kan. Iya, iya. Paling tinggi Jadi pernah ke 6 ribuan. Itu pun udah 68 iya, gitu kan. iya. Nah, gimana Itu nih kan bro kalau pertengahan Goto September nih kemarin. teknikalnya nih bro? Masih sebenarnya Goto itu baru muncul signal fresh buy sekarang hari ini. Baru Oh. muncul lagi penguatan. Jadi signal fresh buy-nya ya. Kalau kalau besok bisa naik ke besok sih masih harapannya sih masih naik ya. Hmm. Dia di signal di fresh buy gitu kan. Dia masuk di bullish evidence kita. Dia masuk Hmm. di 5 screener deh. 5 screener di Hmm. sahamologi, di on the move, terus sampai MA50, big white candle juga, dia breakout high sama close high, ya close high dari kemarin lah. Itu Hmm. menarik sih. Kalau kalau di hold selama 55 ya, Bro. Iya, iya. Di hold selama harganya di atas 55, di atas 55 lah. Kalau beli 53 kan berarti cuannya lumayan itu. Bisa target ke Oke. 67 sih terdekatnya. Ya, ya. Target di 67, cuman ya balik lagi itu kapan Ya. kita nggak tahu gitu kan. Mhm. Seperti Oke. itu. Ini buat yang jawab ya Goto ya. Nah ini pertanyaannya kan kita nggak tahu ya. Yang bertanya ini posisinya ingin melihat apakah ada
kesempatan di Goto atau mungkin dia dulu pegang dari 200-an gitu ya kan 300 nih nanya Goto. Kalau Itu itu harga jawabannya mungkin berapa beda. gitu. Beda, mungkin beda lagi kalau gitu. Sabar-sabar aja lah ya. Beberapa teman-teman saya juga yang di Goto juga Hmm, yang di startup ya, yang di ya. startup itu pada Goto mau cut loss sayang gitu kan. Mau Hmm, nggak cut loss masih ada ya, ini ya. yang di backendnya Goto masih banyak gitu kan. Hmm. Jadi masih masih pada galau kalau orang-orang startup yang megang Goto. Oke, sip. Itu Tapi untuk katanya ada hmm. isu lagi ya, Goto mau digedein lagi ya, mau di Wah, gua private ya. belum belum tahu bro. Kalau tahu gitu gua nggak akan jual nih, masih gua hold dulu pasti. Nggak tahu, saya isu-isu dari mana deh, karena ada buyback lagi. Oh, belum. Ya Gue belum. gitu. Sejujurnya analisa gue untuk Goto itu cuma kalau mendekati 50 menarik Beli. kasih uang jajan aja gitu Iya, kan. Tapi benar-benar. ini ya analisa tipis-tipis aja ya. Karena kita kan udah ngeliat Goto tuh udah cukup lama gitu kan. Selalu aja kalau deket 50 mantul, deket 50 mantul Mantul, gitu mantul, kan. mantul Jadi lagi. jadi kita ambil Bener. opportunity-nya di situ ya. Oke, Siap. kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan mengenai bumi nih, Bro. Waduh, bumi. Bumi begitu jual kemarin naik merajem ya kan, dari 102, 110 atau 112 gitu kan. Bumi. Bentar, bumi. Oke. Iya, hari ini sih naiknya tipis ya. Jujur aja saya sebenarnya pegang bumi, bumi pernah pegang di awal-awal September gitu ya. Udah lama Hmm. banget ya. Ya udahlah. Saya naik sedikit, saya taking profit, udah ganti. Hmm. Pas Hmm. saya ngeliat kemarin, loh, kok 10% naiknya di 112 ke hampir 120, harus 130-an. Ya kalau di bumi sekarang posisinya uptrend, tapi gini ya, balik lagi ya, saham-saham bumi Hmm. itu sangat ini banget lah, apa namanya ya, ya menarik dari ini apa namanya bandarnya. Hmm. Saham bumi sih, saham bumi ini masih uptrend gitu, Hmm. bullishnya di breakout high, sorry, baru kena sekitar di breakout high. Hmm. Targetnya terdekat sebenarnya dia udah ngelewatin di resisten 2 137 tuh udah ngelewatin, dia menuju ke resisten ketiga 154, Hmm. Hmm. di area 154, mengarah ke situ ya. Hmm. Hmm. Bumi arah ke depannya ke panjang, jangka panjang bumi akan bawah kan. Bumi juga. Oke. Gini, kalau jangka panjang boleh-boleh aja teman-teman berharap ya, tapi sepanjang apa teman-teman bisa kuat menahan portfolionya gitu kan. Hmm. Oke. Siap. Ini lanjut lagi ada pertanyaan tadi dia nih. Fandi Yulianto ya udah nanya beberapa kali. Jadi kita jawab nih. SSIA gimana kok bisa mantul atau turun terus? SSIA. Hmm. Nah, kemarin SSIA tuh sempat, oh sorry, SSIA lagi minor downtrend ya. Hmm. Kita bilangnya masih netral. Wait and see. Ya. Masih wait Oke. and see. Dia Hmm. masih jauh jaraknya ke 2550 ya di resistennya ya. Itu masih masih di area bawah, masih di area bawah dia. Kemungkinannya Oke. turun di 1860-an, sorry 16-an. 1630-an. Oke. Masih wait and see. Masih Dan wait and see dulu kemungkinan ya untuk SSIA ya. betul, Oke, betul. kita coba lanjut lagi. PGO tadi udah dijawab ya, teman-teman ya. PG udah Oke, real nih PGO kemarin sip. real like. Boleh bro, real gimana bro, real? Real saya punya temen yang ini yang dari real sih. Real kan ya real sih minor upturn ya. Kayaknya Hmm. momentumnya udah habis ya maksudnya. Maksudnya bukan bukan habis, tapi untuk jangka pendek sih masih belum ada view ya gitu. Tapi teman-teman balik lagi ya, ini bukan ajakan untuk beli atau jual gitu. Tapi dari Hmm. perspektif kita sih masih di minor uptrend karena kemarin udah mencapai peaknya, udah naik tinggi banget tuh. Ya kan Hmm. dari 70-an 60-an ke 110 kan juga udah mulai penurunan nih. Nah, teman-teman punya real itu di harga berapa kayak gitu. Hmm. Hmm. Saran saya sih kalau Hmm. lebih dari apa risk ratio apa namanya teman-teman bisa megang ya cut 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 aja gitu kan. Tapi ya balik lagi
bukan sebuah ajakan untuk itu ya. Jadi perlu dianalisa lagi kalau kita sih bilangnya masih minor uptrend dan masih ada punya potensi turun Hmm. Ya, ya. gitu. Oke, kita lanjut nih bro. Ada TPIA. Valentix Bu, bertanya, TPIA koh. Waduh, lu jadi koko nih bro. nama saya aku orang ngasih berbes loh ngapak ini ya. Berebes. Wih, TPI kemarin sempat naik ya. Sorry ya Mm-mm. sempat naik ini sekarang ada turun tajam sebenarnya dia di support downtrend masih kalau dilihat dari technical AI technical kita dia masih di Mm-mm. negatif tuh. Jadi posisi saat ini sideways down dengan koreksi ya. Aktivitas market makernya small distribusi dan resistnya di 8.300, supportnya di Mm-mm. 7.500 atau 7.500. Kalau dia naik di 7820-an itu masih masih oke. Okay. Mm-mm. 78 ya, 7.800-an sih masih bisa. Tapi kalau Mm-mm. mengarahnya masih di bawah lagi ya akan ke 7.500 PPIA. Di area situ. Oke, sip. Oke, mungkin sedikit ini ya break ya dari pertanyaan teman-teman nih. Jadi mungkin ada pertanyaan dari gua gitu ya. Mungkin ini juga bisa hopefully ya harapannya bisa jadi edukasi juga atau insight buat kita nih, Betul. bro. Jadi problemnya biasanya nih, bro, orang kalau trading itu nggak tahu take profitnya kapan, gitu kan? Ya, Ya kan? Maksudnya 1% aja itu udah profit gitu kan? Apakah udah satu cukup. persen itu profit atau kita tunggu sampai beggar gitu kan? Soalnya menunggu sampai beggar malah minus gitu kan. Nah, Balik lagi. kalau nah, Ya, ya kalau monggo, dari monggo. lu gimana nih bro? Kalau dari lu ada nggak advice gitu ya yang bisa dikasih ke teman-teman strategi lu untuk take profit itu apa nih? Ada nggak bro? Balik lagi ke gue sih lebih milih ke value ya. Kalau Hmm. value, kalau 1% itu value-nya menarik buat saya take Hmm. profit. Kalau kalau value-nya itu belum menarik, ya nggak akan ya nggak take profit gitu loh. Jadi balik lagi kalau makanya kalau teman-teman beli punya modal 10 juta jangan dibagi 30 saham. Nggak Hmm. berasa, nggak berasa gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya 10 juta ya beli hit di satu saham gitu. Jadi Hmm. naiknya 1% 2% bersehari ya it's okay Hmm. gitu cukup. Buat 200 Hmm. ribu, 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu itu masih masih oke kalau menurut saya ya. Hmm. Balik lagi nilainya adalah di value-nya bukan di angka Hmm. persentasenya sih Hmm. seperti itu. Wah, ini menarik ya. Oke, jadi di value-nya ya. Jadi ini bisa dibilang balik ke diri kita masing-masing ya, Bro ya. Betul, Karena kan kadang-kadang kita kalau kasih ada dengar rekomendasi atau apa, mungkin orang bisa take profit di level yang berbeda-beda begitu kan. betul, Iya kan? Karena nggak betul. ada yang pasti kan in this life gitu ya, apalagi di pasar Iya, modal juga gitu kan. betul. Iya kan? Kita kalau set target, contohnya target sahamnya price-nya bisa sampai segini, tapi kan nggak ada jaminan bisa sampai ke situ juga gitu kan. Jadi Betul. mungkin bisa disesuaikan dengan value-nya tadi ya yang Koko Jainal bilang gitu kan. Kok Jadi kalian harus melihat dari value-nya kita juga ya, dari sahamnya gitu, tuh. dari profitnya. Karena ini juga salah satu hal yang perlu dibahas juga sebenarnya karena banyak investor atau trader itu nggak tahu mau take profitnya di mana bro gitu akhirnya Hmm, kehilangan momentum akhirnya sahamnya harganya udah turun nggak turun. gitu kan. Mau jual nggak angkut-angkut ya. Iya. Di harga itu nggak angkut-angkut ya. Kalau jual ya hak-hak aja gitu kan. Kalau beli ya udah jadi ya itu sih kalau kita sebenarnya pengen jual ya di harga yang lagi on running gitu ya Ya. dan jualnya tuh mungkin jangan di jam-jam yang lagi marketnya lagi kencang banget Hmm. sih tapi kalau Hmm. teman-teman bisa sih oke gitu kadang nggak kejemput Ya. juga kan kalau kalau Iya. lagi marketnya lagi volatile di jam-jam baru opening atau menuju ke closing seperti itu sih. Oke. Oke, wah ini insight-insight yang perlu kita ingat ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan Ya. lagi bro. Sehat bersama Oli nih, dia nanya nih. AMMN dan Ratu dong bang. Wah, sekarang lu abang-abangan nih. Aman Mineral. Ya, kita lihat aman sih masih downtrend sebenarnya dari ya di bulan ini ya. Kemarin tekanan jualnya cukup tinggi ya. Hmm.
di awal-awal September cukup tinggi tekanan jualnya dan sekarang tuh masih downtrend, super super downtrend bahkan di sistem kita Hmm. bilang ya, super downtrend. Jadi Hmm. memang ya sebenarnya kalau hari ini sih dia naik di 2,94%, dia Hmm. menuju ke support duanya. Hmm. Support satunya, dia di area support 2 dan support satu menujunya ke 7575 Ya. gitu ya. 7575 dia menujunya ke arah situ terdekatnya. Tapi baik lagi teman-teman masih di angka berapa gitu kan kalau harus tentuin dulu mau cut loss-nya atau mau jualnya di nilai berapa teman-teman bisa menerima, oh ya udah saya segini aja, dan Hmm. biasakan setelah setelah jual beli itu udah nggak usah ngenes gitu ya. Udah bayangin aja kalau kalau memang apa namanya, biarkan resiko itu jadi tanggung jawab kita gitu, resiko ya, Hmm. mengelola resiko biar tanggung jawab kita, biar kalau untung ya udah tanggung jawab, Hmm. rezeki dari Tuhan yang Maha Ya. Esa gitu. Asik. Siap, siap, siap. Oke. Kalau Ratu Ratu ya, gimana? Heeh. Raharja Energi Cepu, no trend. Iya, tapi no trend. Volumenya dia cuma 4 miliar, 9 miliar. Kecil banget ya volumenya Ratu ya. Hmm. Tapi gini, dia no trend, masih masih nggak, belum ada pandangan ya. Masih wait and see dulu dan follow up jika 5.900-an. Hmm. Kalau Ratu, di follow up Hmm. ketika 5.900-an. Selama di masih di bawah itu kita belum belum dulu. Oke. Sip. Thank you banget Ya, Bro Jainal ya. Sehat bersama Oli siap nih ya, bro. Maruk ya. Ini borongan dia nanyanya dua ya. Ini orang yang nanya satu-satu, dia nanya dua. Kita udah jawab dua-duanya, tapi ya Sehat aman. bersama Oli, apakah dia pelanggan Elmex? Oke, ini menarik nih. Ada pertanyaan dari DWNJSS. UNVR Om. Wah, tadi lu udah koko, Oh, Bang, sekarang Om. Gimana nih Om? UNVR Om. Unilever. Aduh, ini sebenarnya saham-saham fundamental banget nih. Hmm. Fundamentalis kan berkacanya di saham Unilever ya. Memang Unilever sih sekarang lagi super uptrend sih. Lagi mulai peningkatan dari 1.700-an, 1.600-an kan. Hmm. Saya muat dulu chartnya. Ya, kalau di kita bilangnya mereka Unilever tuh lagi super uptrend. Dia masuk Hmm. di 4 screener gitu, jadi termasuknya dari bullish evidence. Dia masuk di on the move, masuk early trend up, big white candle juga masuk, record high sih masuk ya. Hmm. Dia kalau dari kita bilang short termnya, kalau short termnya itu hold selama di atas 1757. Hmm. Selama di atas pembeliannya di atas pembelian di bawah 1757 masih tetap bisa di hold. Tapi kalau untuk midtermnya tuh masih sangat potensial. Potensialnya ke angka berapa, resist di 1940-an Ya. gitu. Baik lagi teman-teman punya di angka berapa nih? Karena kemarin tuh dia sempat arah ya, sempat nyentuh tinggi ya, Hmm. sempat hampir ke 1900-an ya Hmm. kemarin tuh. Ya, Unilever sih itu ya, masih kalau untuk midtermnya masih sangat potensial. Oke, untuk midtermnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa dibilang memang namanya dalam dunia pasar modal ini kita nggak bisa taruh duit terus tutup mata gitu ya. Investasi kayak gitu udah agak susah nih sekarang. Nggak Ya, susah deh sekarang. Sekarang tuh lagi banyak trader lagi pada bangun gitu. iya. Ya, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman porto kalian time to time aja Tuh, ya. Karena Unilever ini contohnya salah satu case yang paling menarik untuk dibahas begitu ya. Dulu kan orang kalau betul. investasi udah Unilever aja lu Fundamentalis lihat tuh banget. Pepsodent di mana-mana kok gitu kan. Tutup Ternyata mata. sahamnya turun begitu kan. Turun ke Nah, 1.000 dari iya berapa ribu tuh. makanya makanya jadi teman-teman tetap harus bisa perhatikan porto kalian juga ya. Oke. Betul. eh Ya. Oh, dari sempat 8.000 ya, 2021 Unilever 8.000 ke 1.000. oke. Terima Ya. kasih Om, sukses selalu. Nah, thank you tuh Bro ya. Amin. Oke, ini ada beberapa orang nanya saham yang sama nih. Mungkin kita perlu jawab ini Bro. WiFi gimana nih? WiFi. WiFi saya sempat TP kemarin. Hmm. Wah, sebenarnya minta update sebenarnya kemarin-kemarin tuh saya di WiFi itu memang ada bisikan katanya WiFi mencapai ke 10.000. Ya bisa Ya. aja karena kan ini keterkaitan eratnya dengan Pak Hasim gitu kan, sure.
Bisa aja gitu kan. Mudah-mudahan bisa dijagain gitu kan. Tapi hopefully sih itu bener. Tapi ya balik lagi. Jangan terlalu percaya gosip gitu. Kalau WiFi masih minor uptrend, tapi dia di tadi technicalnya di bullish evidence-nya dia masih bullish gitu ya. Tapi masih Ya. minor uptrend, masih masih awal-awal nih. Hmm. Kalau di atas 2660 boleh di follow up. Hmm. Dia di area sekarang tuh di area 2390 sampai di support dia menuju ke support ke resisten satunya di 2880 terdekatnya. Target terdekatnya di 2880-an. Boleh di follow up itu WiFi. maksudnya boleh dieksekusi ya bro maksudnya ya? Yes. Oke, I see. Boleh Oke, oke. boleh dieksekusi. Ya, Kalau belum oke. beli ya, Iya, kalau belum iya. punya barang. Oke, sip. Thank you banget, bro. Ya. Buat semua pertanyaan yang sudah dijawab. Teman-teman, di sini aku lihat ada beberapa pertanyaan kalian itu sudah dijawab ya di awal. Tadi ada yang nanya PGO, ada yang nanya apa lagi nih tadi ya. Dan lain-lain lah ya. Hmm, HMSP, itu udah ditanya tadi ya dan sudah dijawab. Jadi kalau nanti kalian ada waktu ya, kalian bisa nonton aja nanti dari awal betul. IG Live ini karena seperti biasa direkam dan akan diupload nih setelah Instagram Live ini selesai. Nah bro, nggak kerasa Ya. ngobrol-ngobrol lama lo, waktu berlalu ya. Seperti tahun ini Iya. tiba-tiba udah mau Desember aja, asik. 12 Desember. Tiba-tiba Jadi, udah ganti Menteri Keuangan aja. iya bro. Tiba-tiba udah turun aja suku bunga kan, nggak tahu kan. Iya, betul. Oke, Bro Jenal, sekali lagi thank you banget ya Thank waktunya. you, Bro Jo. Yap. Ya, ya. Semoga kita bisa lagi nanti ngobrol-ngobrol ke depannya IG Live sama Amin. teman-teman semua. Jadi mungkin itu aja dari gue ya bro. Dan buat teman-teman semua yang malam hari ini, happy weekend. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you bro ya. Thank you, Jo. Thank you, thank you. Thank Yuk, you semua. bye-bye. Bye-bye.